Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita begitu banyak nikmat sehingga pada malam hari ini Allah masih memberikan kesempatan kepada kita semua untuk bertemu kembali. Salawat serta salam tetap tercurah limpahkan kepada Nabi kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmatnya kepada beliau, pada keluarganya, sahabatnya, dan para pengikutnya hingga hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak sekalian, pada malam hari ini kita akan membahas salah satu alat permainan edukatif, salah satu game dari matkul alat permainan edukatif. Nah, game yang akan kita mainkan adalah game sambung kata. Nah, jadi yang akan kita mainkan adalah game sambung kata. Nah, sebelum kita masuk ke gamenya, kita membahas sedikit dulu pengertian dari game sambung kata ini. Nah, permainan sambung kata adalah sebuah aktivitas grup yang populer di mana peserta diundang untuk bergantian menyebutkan kata-kata yang memiliki hubungan dengan kata sebelumnya. Biasanya dimulai dari huruf atau suku kata terakhir dari kata yang sebelumnya disebutkan. Tujuan utamanya adalah untuk mengasah kecepatan berpikir, meningkatkan kosakata, serta mempererat interaksi dan kerjasama di antara para peserta. Dalam game sambung kata ini, setiap peserta harus cepat berpikir untuk menyambung kata tanpa terputus. Jika seseorang gagal menyambung kata atau terlalu lama berpikir, mereka bisa dikeluarkan dari permainan hingga tersisa satu pemenang. Atau bisa juga permainan dihentikan setelah waktu tertentu untuk kemudian diskusi atau aktivitas lanjutan. Nah, ini tadi kan kita membahas pengertiannya. Sekarang kita melihat apa sih contoh permainan sambung kata itu. Jadi sebenarnya game sambung kata itu sebenarnya banyak. Ada 20 lebih. Bahkan bisa sampai ratusan ya. Nah, malam ini kita cuma membahas 3 saja. Yang pertama, game sambung kata nama-nama nabi dan rasul. Kemudian game sambung kata nama kota, dan game sambung kata nama malaikat. Yang pertama, nomor 1. Cara bermainnya adalah setiap peserta menyambung kata dengan nama-nama nabi. Nah, misalkan peserta ada 10 orang. Maka bu guru menyebutkan kepada para peserta, sebutkan nama-nama nabi. Maka murid menjawab secepatnya dalam waktu 3 detik dengan nama nabi. Misalkan guru menunjuk Alif, sebutkan nama nabi, maka Alif harus cepat-cepat menjawabnya dalam waktu 3 detik. Misalkan Alif menjawab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian si Rahmat menjawab Nabi Ibrahim, dan seterusnya. Seperti itu. Kemudian nama kota. Cara bermainnya, peserta menyebutkan nama kota yang diawali dengan huruf terakhir kota sebelumnya. Misalkan Alif menyebutkan kota Solo. Nah, maka peserta selanjutnya, misalkan Rahmat pengen menjawab kota selanjutnya, maka harus sesuai dengan akhir dari huruf Solo ini, kota Solo ini. Kota Solo ini berakhiran dengan huruf O. Maka cari kata yang berawalan dengan huruf O. Nah, maka dijawab kata Rahmat, Osaka, Bu. Nah, Osaka diakhiri dengan huruf A. Maka kita cari huruf kota yang berawalan dengan huruf A. Contohnya Amsterdam. Amsterdam berakhir dengan huruf M. Maka cari kota yang berawal huruf M. Contohnya Madrid. Nah, nama malaikat. Nah, setiap peserta menyebutkan nama-nama malaikat. Sama ya dengan cara game 1 ini. Cuman ini seperti menyebutkan nama malaikat. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, sekarang kita tips bermain sambung katanya ya. Nah, setelah melihat contoh sebagai sambung kata di atas, kali ini kita akan membahas bagaimana cara mainnya. Yang pertama, jika memungkinkan, posisi audiens dibentuk menjadi lingkaran besar
dan pemateri berdiri di tengah-tengah lingkaran. Namun jika tidak memungkinkan, tidak masalah untuk tetap berada pada posisi di mana mereka duduk. Yang kedua, pemateri menyebutkan satu kata sebagai kata pertama yang akan mengawali sebuah kalimat. Lalu pemateri bisa menunjuk siapapun audiens untuk melanjutkan kalimat dengan menyebutkan sebuah kata, dibebaskan asal berhubungan dengan kata sebelumnya. Next. Kemudian ada audiens lain di sebelahnya dapat menyebut sebuah kata lain yang tentu berhubungan dengan kata sebelumnya. Nah, ulangi langkah 1-4 orang terakhir dengan ketentuan masing-masing audiens di waktu 3 detik untuk menjawab. Jika lebih dari itu, audiens akan diberikan hukuman dari pemateri atau audiens lain sesuai kesepakatan bersama. Sampai pada orang terakhir, kata-kata yang telah disebutkan tadi akan membentuk sebuah kalimat, maka orang terakhir harus mencatat kata-kata yang telah disebutkan dan kembali menyebutkan kalimat secara utuh di akhir permainan. Yang terakhir, permainan dapat diulang kembali sesuai dengan keputusan pemateri apakah durasi ini cukup atau tidak. Nah, sekarang kita langsung gimana sih cara bermainnya gitu. Nah, maka ayo kita mulai. Bagaimana cara bermainnya? Oke. Ini namanya contoh game sambung kata. Nah, di sini ada Mbak Yuni, ada Adi, Meli, Rahmat. Nah, Rahmat, Adi, Meli adalah pesertanya. Dan Bu Yuni sebagai pematerinya yang mengadakan game. Nah, Bu Yuni ini memberikan soal kepada peserta. Bu Yuni bertanya, Adi, coba sebutkan nama Nabi. Maka Adi menjawab dalam waktu 3 detik. Lalu Adi menjawab, Nabi Sulaiman, Bu. Nah, setelah Adi, lalu Meli menjawab, Nabi Musa, Bu. Kemudian Rahmat menjawab, Nabi Ibrahim. Nah, Nabi Ibrahim ya. Kemudian, kalau misalkan semuanya berakhir, kalau misalkan ini kan semuanya jadi nggak ada yang salah ya. Nggak ada yang salah berarti nggak ada yang hukum. Nah, kalau misalkan nih gagal tiga-tiganya nggak ada yang tahu nama Nabi satupun, maka Bu Guru akan menghukum mereka. Contohnya, maka hukumannya apa? Hukumnya mengaji. Nah, ini contoh kecilnya ya, contoh dari salah satu permainannya. Sebenarnya ada banyak hukuman, cuman kita pilih mengaji saja. Nah, biar lebih banyak pahalanya. Gitu ya anak-anak ya. Nah, jadi kita bermain ini bukan hanya sekedar bermain saja, tentu ada manfaatnya. Nah, kita bahas apa sih manfaatnya? Manfaat melakukan ice breaking game sambung kata. Yang pertama, mencarikan suasana yang canggung. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, tujuan dari ice breaking adalah untuk mencarikan ketegangan dan menciptakan suasana yang lebih santai dalam satu kelompok atau acara. Yang kedua, meningkatkan fokus dan konsentrasi. Selain itu, melalui kegiatan ice breaking, kita juga dapat melatih kemampuan fokus dan konsentrasi. Metode ini membantu mengubah keadaan pikiran yang awalnya kurang berfokus menjadi lebih terpusat. Nah, gitu. Yang ketiga ada untuk mendorong daya kreativitas. Yang keempat, membangun kerjasama dan kekompakan. Kemudian yang kelima, menghadirkan rasa kebersamaan. Ini manfaat lain yang dapat dirasakan oleh peserta adalah terciptanya rasa kebersamaan di antara mereka. Sebab ice breaking sambung kata mampu menciptakan suasana santai melalui permainan yang ringan. Dengan demikian, peserta menjadi lebih mudah untuk membuka diri dan berinteraksi sehingga terbentuklah ikatan kebersamaan yang lebih kuat. Nah, ini kan tadi manfaatnya. Lalu apa tujuannya? Nah, tujuannya adalah untuk memudahkan interaksi bagi peserta baru, mengatasi rasa canggung antar peserta, menciptakan suasana akrab antar peserta, menyatukan peserta dalam kesetaraan, mendorong partisipasi aktif seluruh peserta, dan lain-lain. Masih banyak lagi tujuannya. Nah, jadi untuk malam hari ini kita anak-anak cukup sampai di sini dulu ya. Insya Allah untuk permainan nanti lebih seru lagi, kita bertemu nanti di sekolah dan langsung praktek dan kita mainkan seluruh gamenya. Nah, biar lebih seru lagi ya. Seperti itu. Sekian, terima kasih anak-anak. Semoga besok kita bisa bertemu kembali dan kita lanjutkan main gamenya secara langsung biar lebih seru ya. Baik, anak-anak, sebelum kita tutup, mari kita sama-sama mengucapkan alhamdulillah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.